Terima kasih Smart First, Anda masih menyaksikan Good Talk. Nah, tadi kan bisa dibilang kalau misalnya untuk bayar pajak itu masih dikasih kesempatan lagi. Dan tadi juga Bapak sempat bilang kalau misalnya sampai kena pidana itu kalau sudah yang keterlaluan dan membangkang. Bisa dikasih tahu nggak Pak kira-kira paling maksimalnya sampai akhirnya dipidanakan aja deh gitu. Itu ketika si pembayar pajak ini tuh melakukan apa Pak? Sebenarnya kalau bicara pasalnya banyak ya Mbak, mulai dari pasal 39, 39A, pasal 40, sama 41 Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum Perpajakan. Tapi secara umum beginilah yang paling mudah untuk teman-teman milenial ya. Apabila memang dia melakukan tindakan untuk penghindaran pajak secara terang-terangan. Misalnya dia tidak melaporkan SPT dengan sebenarnya, sudah dihimbau bahwa SPT-nya tidak sesuai dengan eh, penghasilan yang sebenarnya, masih saja tetap bersikuku dia udah benar. Padahal pada saat mengisi SPT di sana ditegaskan bahwa apa yang saya isikan ini sudah diisi dengan benar, dan apabila ada kekeliruan terhadap isi daripada SPT ini, saya saya dapat dijerat dengan sanksi pidana dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya kalau udah kita himbau, kita tahu misalnya Mbak Alfiana ini kaya hati gitu ya, kaya harta dan properti maksudnya. Tapi ternyata SPT-nya nihil misalnya. Udah kita himbau, tetap aja mengatakan SPT saya itu betul nihil, penghasilan hanya sebagai employee dari Binus TV aja, dipotong PPh 21. Ternyata di rumahnya sudah kita tangkap berdasarkan intelijen kita gitu, ada kijang, ada kuda, ada babi, kendaraannya gitu ya. Maka kita bisa lakukan pemeriksaan bukti permulaan menuju ke pidana. Tetapi kalau dihimbau kemudian oh iya saya salah, kemudian saya betulkan, kemudian ada tambahan kurang bayar, ya paling menambah kurang bayarnya plus denda sanksi bunga atau denda tambahan. Kalau itu it's okay. Itu namanya penyelesaian administratif ya Mbak. Oke, berarti tetap masih apa ya, bisa menjadi hukuman pidana tuh masih jauh Ultimo, lah, ya, ya, masih, alternatif terakhir. iya itu masih alternatifnya karena memang benar-benar masih yang diutamakan adalah himbauan supaya bisa tetap bayar gitu ya Pak ya, dan jangan ada sanksi pidananya itu tadi gitu loh. Oke, nah dibanding negara lain, apakah pajak di Indonesia termasuk besar atau kecil Pak? Nah, memang kalau dibandingkan dengan negara lain, mohon maaf, bahwa jumlah setoran pajak di kita itu tax rasionya cukup rendah ya, cukup rendah. Oleh sebab itu, ya untuk era sekarang memang tax rasio rendah karena masalah pandemi juga ya, masalah pandemi. Tapi ke depan memang kita ingin mencoba selalu menaikkan tax rasio kita ya, tax rasio kita. Dibanding dengan negara-negara lain, rasio pajak kita cukup rendah. Oleh sebab itu, ini sering menjadi perhatian dari kita sebagai pengelola pajak, Direktur Jenderal Pajak, maupun dari sorotan pihak-pihak luar, gitu ya. Kita berupaya bekerja keras maksimal mungkin bagaimana meningkatkan tax ratio ini, dan salah satunya adalah dengan membangun kesadaran kepada para milenial yang mempunyai kemampuan mengenerate income yang luar biasa untuk membayar pajak. Itu Mbak Piana. Oke. Nah, seri kan sekarang juga di tengah pandemi dan juga perkembangan teknologi, banyak juga nih yang jualan online gitu. Nah, kalau misalkan kasusnya kayak gitu, maksudnya kayak udah banyak kayak orang berjualan online, cara ngitung pajaknya gimana, Pak? Nah, kalau jualan online biasanya jual beli ya, jual beli online lah ya. Ini online ya. Biasanya teman-teman milenial nih seperti orang Padang ya, pandai dagang gitu ya. Buy low, sell high, buy low, sell high, beli rendah, jual tinggi, selisihnya keuntungan gitu ya. Nah, kalau ya teman-teman milenial masih
peredaran usahanya di bawah 4,8 miliar setahun, maka bayar pajaknya tidak usah repot-repot. Setiap bulan bayar saja dengan tarif 0,5% dari omset. Jadi kalau misalnya satu bulan kita omsetnya 100 juta katakanlah ya, maka bayar pajaknya adalah 0,5% dari 100 juta, yaitu 0,5 juta ya. Jadi 500.000 gitu. Itu pengenaan pajak secara sederhana, namanya pajak atas UMKM. Ini sifatnya final, tidak perlu lakukan pembukuan, yang penting kalau sudah disetor, terus lapor ke kantor pajak. Begitu saja, jadi tidak ada perhitungan ulang di akhir tahun, dan nanti saat ngisi SPT tahunan di akhir tahun, itu kita hanya menyampaikan fakta bahwa total omset sekian dalam setahun, pajak yang sudah dibayar 0,5 setiap bulannya itu sekian. Ya udah, tidak ada Oh, tambahan pajak lainnya. oke oke. Nah, kalau misalnya itu kan sekarang berjualan online, ya masih Ya. berhubungan dengan teknologi, berjualan online ya itu kena pajaknya segitu gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kalau misalnya endorsement nih, kan sekarang banyak nih ya selebgram yang menerima penghasilan dari hasil endorsement. Nah, itu tuh kalau misalkan dari endorsement cara penghitungan pajaknya gimana, Pak? Nah, sebenarnya untuk endorsement ini ya termasuk dalam kriteria pekerjaan bebas ya. Pekerjaan bebas ini kalau endorsement dia atas nama orang pribadi maka dipotong PPh 21. Tetapi kalau dia atas nama badan hukum, misalnya membentuk badan hukum ya, misalnya artis ini berada di manajemen PT A misalnya atau PT Mohrugi misalnya, maka dipotongnya PPh 23. Jadi untuk istilahnya ini tenaga profesional ya, independent personal services, service yang diberikan oleh personal secara independen, itu pajaknya dikecualikan dari yang 4,8 M tadi. Jadi ini masuknya nanti mau tidak mau harus dihitung Mbak di akhir tahun. Berapa total penerimaannya, dikurangi biaya untuk melakukan endorsement tersebut, barangkali ada biaya-biaya, ada biaya manajemen dan biaya listrik macam-macam gitu ya misalnya. Terus karena ini orang pribadi dikurangi PTKP, baru dikalikan tarif pajak orang pribadi. Demikian, itu Mbak. Oke, berarti itu tetap ya termasuk dalam apa ya masyarakat yang wajib bayar pajak ya tetap meskipun pekerjaannya ya memang balik lagi gitu ya di dunia industri yang berhubungan dengan digital gitu. Ya, Nah, betul. sekarang kan makin banyak kayak influencer yang di Indonesia ini yang menjadi yang itu tadi menerima endorsement ataupun juga berjualan online pokoknya intinya dapat penghasilan dari apa ya platform lain lah gitu. Nah, apakah ini menjadi tantangan tersendiri bagi Ditjen Pajak dalam menagih pajak kepada influencer? Ya, memang betul sih anak-anak milenial ini sekarang dunianya udah berbeda dengan dunia dulu ya, bahwa teknologi ya ini menjadi sumber daripada anak-anak milenial untuk mengenerate income. Direktorat Jenderal Pajak selama ini juga melakukan pendekatan terhadap e-commerce, terhadap hal-hal yang berbau teknologi. Misalnya Direktorat Jenderal Pajak menunjuk beberapa misalnya pedagang elektronik ya untuk memungut PPN misalnya, untuk misalnya produk-produk dari luar misalnya. Nah, itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak walaupun memang apa ya tantangan tersendirilah dengan teknologi ini karena kita juga aparatur pajak harus tech savvy ya, memahami teknologi itu dengan cukup baik sehingga kita bisa mengontrol ya penghasilan-penghasilan yang beredar di dalam bisnis teknologi ini atau bisnis commerce ini. Kenapa? Karena selama ini bisnis konvensional atau tradisional seperti Matahari, seperti Giant, katakanlah toko-toko itu, walaupun dulu begitu besarnya, ternyata sekarang kalah dengan e-commerce ini. Begitu.
Karena apa? E-commerce kadang-kadang tidak dipungut PPN, sehingga Hmm. harganya lebih murah, sehingga susah mereka berkompetisi. Mbak lihat sendiri ya, Mbak Piana ya, Matahari juga sudah menutup sebagian gerainya, atau perusahaan-perusahaan yang dulu besar itu sudah gulung tikar. Itulah di sini diperlukan fairness ya, bahwa yang menerima penghasilan yang sama harusnya dikenain pajak yang sama. Oke, tetap ya harus bayar pajaknya. Nah, sekarang kan juga banyak sekali fintech yang sekarang marak nih ya kan, dengan mudah bermain saham, P2P, bahkan cryptocurrency. Nah, apakah saat ini sudah ada peraturan terkait pajak dari platform-platform tersebut, Pak? Oke, jadi memang secara umum ketentuan pajaknya masih mengikuti ketentuan umum. Sebagai contoh yang sekarang rame adalah cryptocurrency misalnya. Cryptocurrency itu di beberapa negara ada yang mengakui itu sebagai alat tukar seperti uang, itu ada juga yang tidak. Di kita termasuk negara yang belum mengakui cryptocurrency itu sebagai alat tukar. Karena ini bukan alat tukar, maka ini masuk dalam kriteria komoditi. Komoditi konsepnya untuk pemajakannya ya begini Mbak. Dulu belinya berapa, sekarang kalau kita jual berapa. Jadi nanti jual misalnya 1.000, beli misalnya 600, maka 1.000 dikurangi 600 itu penghasilan yang dikenai pajak. Kalau pelakunya orang pribadi, maka itu dikenai tarif PPh orang pribadi. Kalau pelakunya itu adalah badan, maka itu dikenai tarif PPh badan. Nah, sekarang itu masalah pajak penghasilan ya, Pak ya. Sekarang masalah PPN-nya. Nah, cryptocurrency atau apa satu nah gitu. Itu apa ya? Tidak termasuk dalam kriteria bukan barang kena PPN. Hmm. Tidak termasuk dalam kriteria itu, sehingga dia masuk dalam kriteria barang kena PPN. Maka kalau omsetnya atas pengalihan cryptocurrency itu di atas 4,8 miliar, maka dia wajib PKP, dan atas penyerahan cryptocurrency itu dikenai PPN juga. Ya, begitu Mbak. Itu untuk contoh cryptocurrency. Oke, tapi kan sekarang banyak ya Pak ya untuk sekarang yang main saham dan lain-lainnya, dan juga mungkin ongoing sudah mulai mendapatkan penghasilan dari apa yang mereka jalankan lah gitu. Nah, kira-kira untuk sekarang sudah ada belum diperlakukan untuk pembayaran pajaknya itu sendiri? Oke, kalau saham ada dua lagi. Saham itu ada dijual di Bursa Efek Indonesia, ada juga yang nggak dijual di bursa, artinya saham dari perusahaan tertutup. Maka untuk yang dijual di Bursa Efek itu sahamnya kena PPh final 0,1% untuk saham biasa, dan kalau itu saham pendiri ada tambahan 0,5. Jadi kalau saham pendiri dijual maka 0,6. Misalnya nih, Mbak Viana awalnya membangun PT pribadi, kemudian Mbak Viana pemegang saham awal, kemudian tiba-tiba mampu go public ke Bursa Efek. Maka pada saat Mbak Viana go public Bursa Efek, pertama kali karena harus menjual separoh saham Mbak sendiri yang mungkin awalnya 90% dikuasai oleh Mbak, itu namanya penjualan saham pendiri. Itu kenanya 0,6, yaitu 0,1 plus 0,5%. Itu PPh final ya. Tetapi kalau di perusahaan tertutup misalnya Mbak Fiona bikin startup ya, bikin startup, awalnya modalnya sekian, kemudian startupnya dibangun, kemudian bisnis valuation-nya naik karena Mbak punya database terkait dengan itu misalnya, ya akhirnya dijual dan ternyata harga jualnya tinggi banget. Tapi perusahaan ini masih startupnya tertutup. Maka keuntungan atas penjualan saham itu akan dikenakan tarif umum. Berapa? Yaitu harga jual dikurangi harga beli dulunya, ya. Itu disebut sebagai capital gain. Nah, pertanyaan itu PPh, ya. PPh. Kalau PPN-nya gimana? Nah, saham termasuk bukan barang kena PPN. Surat berharga itu bukan barang kena PPN, sehingga penjualan saham tidak kena PPN.
Demikian, Mbak. Sorry ya kalau agak teknis ya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, Mudah-mudahan masih bisa dipahami iya, ya. Nah, sekarang masuk ke apa ya, conclusion-nya lah gitu. Kenapa seberapa penting mungkin kesadaran dalam membayar pajak itu sangat-sangat harus diketahui oleh seluruh masyarakat di Indonesia, Pak? Oke. Satu, kalau kita ingin mengatakan negara kita ini adalah negara demokrasi, maka seharusnya pembiayaan pun dari rakyat, oleh rakyat, dan pada akhirnya hasil yang terkumpul untuk rakyat. Jadi kalau kita memang tidak mau dikontrol oleh negara lain atau negara pengutang, maka salah satu yang harus diwujudkan adalah kemandirian pembiayaan negara dari pajak itu harus diwujudkan. Maka Direktur Jenderal Pajak selalu mendengung-dengungkan, mari kita bergotong royong, masyarakat wajib pajak, bisa orang pribadi, bisa badan. Orang pribadi termasuk di dalamnya adalah generasi milenial, karena itulah yang mengenerate income yang luar biasa, ya, multipliernya. Yuk kita sisihkan sebagian keuntungan kita untuk bayar pajak supaya ya pembiayaan negara ini tetap terjalan dengan baik dan NKRI tetap eksis. Ya. Itu saja mungkin Mbak. Jadi awareness perlu dibangun mulai dari sekolahan maupun kampus ya, maupun setelah keluar dari sekolahan karena dia mampu mengenerate income di atas PTKP. Oke, Pak Abdul, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Ngobrol-ngobrol soal pajak, jadi tahu banyak ternyata segitu pentingnya membayar pajak dan juga diwajibkan untuk para yang udah punya penghasilan untuk bayar pajak ya, Pak ya. Oke, Mbak. Oke, Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan itulah tadi perbincangan saya bersama Bapak Abdul Ghani dan akhir kata saya Viana Anindita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.